Hampir seluruh negara di dunia mengungut pajak dari masyarakatnya. Tanpa adanya pajak, banyak negara nggak bisa ngasih pelayanan dasar ke masyarakat. Tapi pertanyaannya, siapa sih yang rela dikenain pajak tinggi-tinggi? Mungkin orang-orang Swedia jawabannya. Negara Nordik ini terkenal sebagai salah satu negara yang mengungut pajak pendapatan paling tinggi di dunia. Selama berpuluh-puluh tahun, pendapatan warga Swedia bisa dipotong pajak sampai lebih dari 50%. Tapi anehnya, orang Swedia ini tetap ikhlas buat jalanin kewajibannya. Buktinya, angka penghindaran pajak di negara ini kecil banget. Kok bisa ya orang-orang Swedia ikhlas buat bayar pajak yang tinggi? Emangnya mereka nggak takut apa uangnya disalahgunakan? Jadi, buat yang belum tahu, negara-negara Nordik emang dikenal sebagai negara yang nerapin tarif pajak penghasilan yang tinggi. Salah satunya ya Swedia. Per tahun 2025, tarif pajak penghasilan yang dikenakan Swedia itu bisa nyampe 52%. Kalau lihat data, ini jadi tarif pajak pendapatan paling tinggi ke-6 di dunia. Tarif pajak penghasilan Swedia cuma kalah dari Pantai Gading, Finlandia, Jepang, Austria, dan Denmark. Tarif pajak penghasilan Swedia itu sebenarnya udah lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Swedia ini emang secara bertahap mangkas tarif pajak penghasilan. Buat pembanding aja, di tahun 1996, tarif pajak penghasilan Swedia sempat nyampe 61%. Oh iya, tarif pajak penghasilan yang diterapkan Swedia ini nggak dipukul rata loh. Soalnya negara ini nerapin skema tarif pajak penghasilan progresif, yang artinya semakin tinggi pendapatan individu, semakin besar tarif pajak yang dikenakan. Nah, di Swedia ini secara garis besar masyarakatnya dikenain pajak di level lokal dan di level nasional. Nah, di level lokal ini rata-rata tarifnya di level 32%. Terus di level nasional itu sebesar 20%. Tapi tarif pajak nasional ini cuma dikenain kalau pendapatannya lebih dari segini. Jadi kalau pendapatannya lebih dari itu, total pajak penghasilan yang harus dibayar itu nyampe sekitar 52%. Kalau kurang dari ambang batas tadi, berarti bayar pajaknya cuma sekitar 32%. Tarif pajak penghasilan ini jelas lebih tinggi dibanding di Indonesia. Berdasarkan aturan yang berlaku sekarang, tarif pajak penghasilan yang dikenakan itu mulai dari 5% sampai 35%. Indonesia juga nerapin tarif progresif loh ya. Walaupun tarif pajak penghasilan Swedia lebih tinggi, orang-orang di sana pada taat loh bayar pajak. Buktinya apa? Sebuah hasil studi nunjukin kalau kerugian dari pemungutan pajak di Swedia itu nggak nyampe 1%. Berarti nggak ada tuh yang namanya penghindaran pajak di negara maju ini. Angka tadi juga lebih baik dibanding negara-negara maju lain. Misal Inggris deh. Kerugian dari pemungutan pajaknya itu nyampe 6-8%. Nah, temuan ini nih yang nunjukin kalau orang Swedia itu jadi orang yang paling taat bayar pajak. Tapi kan pertanyaannya balik lagi, kenapa orang-orang Swedia ini rela bayar pajak tinggi-tinggi? Di awal gue sempat mention sebenarnya, esensi dari pajak itu sendiri sebenarnya supaya pemerintah bisa ngasih pelayanan publik ke masyarakatnya. Jadi sebenarnya simpel aja buat ngejawab pertanyaan tadi. Kenapa masyarakat Swedia rela buat bayar pajak tinggi-tinggi? Ya karena mereka dapat layanan publik yang setimpal dari pemerintah. Nih, karena tingkat kepatuhan pembayaran pajak yang tinggi tadi, Swedia bisa ngumpulin pajak yang relatif lebih besar dibanding negara-negara maju lain. Di tahun 2023, rasio pajak terhadap produk domestik bruto Swedia itu nyampe 41%. Ini lebih tinggi dibanding rata-rata anggota klub negara maju atau OECD yang nyampe sekitar 33%. Apalagi ya kalau dibanding sama Indonesia yang cuma stagnan di kisaran 10%. Apa sih artinya rasio penerimaan pajak terhadap PDB yang tinggi itu? Jadi kalau berdasarkan teori nih ya, makin tinggi tax ratio itu berarti semakin besar kemampuan pemerintah suatu negara buat ngasih pelayanan publik ke masyarakatnya. Mulai dari fasilitas pendidikan, kesehatan, sampai transportasi. Di Swedia sendiri, pemerintahnya itu fokus pakai uang pajak buat pelayanan yang berkaitan sama masyarakat. Kayak bisa kita lihat nih, sebagian besar uang pajak dipakai buat jaminan sosial. Terus, sebagian besar lain dipakai buat pendidikan dan kesehatan. Sementara belanja buat terkait kepolisian dan militer itu cuma 5%. Dengan alokasi anggaran yang besar buat jaminan sosial, pendidikan, dan kesehatan, pemerintah Swedia bisa ngasih berbagai macam fasilitas pelayanan publik ke masyarakatnya. Mulai dari pendidikan gratis. Nggak cuma sampai jenjang setara SMA loh pendidikan gratisnya, tapi sampai kuliah. Terus pemerintah Swedia juga ngasih subsidi yang besar banget buat fasilitas kesehatan. Walaupun nggak sepenuhnya gratis, orang Swedia ini bisa akses fasilitas kesehatan dengan biaya yang terjangkau banget. Rata-rata orang Swedia cuma perlu bayar 3% dari total biaya kesehatan di rumah sakit.
Hasilnya, angka harapan hidup di Swedia itu nyampe 79 tahun buat laki-laki dan 83 tahun buat perempuan. Nggak cuma itu aja, warga Swedia juga dapat berbagai macam fasilitas lain. Kayak layanan daycare anak yang disubsidi sampai bantuan uang buat beli sepatu anak-anak. Jadi nggak kaget nggak sih kenapa orang-orang Swedia ini rela dikenain pajak lebih tinggi? Ya karena mereka juga dapat layanan publik yang setimpal. Di sisi lain nih, orang-orang Swedia juga percaya banget sama Badan Pemungut Pajak di sana. Buktinya, Badan Pemungut Pajak Swedia jadi salah satu lembaga paling dipercaya di negara itu. Alasannya apa? Salah satunya karena kemudahan layanan yang mereka kasih. Katanya, Badan Pajak di sana tuh lebih inisiatif buat ngelayanin masyarakat. Contohnya nih ya, setiap tahunnya masyarakat Swedia nggak perlu tuh repot-repot ngurusin surat pemberitahuan pajak. Itu semua udah diselesain dan diurus sama badan pajak, jadi masyarakat tinggal terima pemberitahuannya aja. Beda ya sama di sini. Udah gitu ya, Swedia ini juga terkenal sebagai negara yang paling anti sama korupsi. Kalau kita lihat, Swedia itu nempatin peringkat ke-8 dari daftar negara paling anti sama korupsi di dunia. Indonesia peringkat berapa? 99. Makanya nggak aneh sih kalau orang Swedia itu sebegitu percayanya sama badan pemungut pajaknya. Jadi itu dia Swedia, negara yang mengungut pajak relatif lebih tinggi, tapi ngasih pelayanan yang setimpal. Ya jadi warganya nggak ngerasa bermasalah. Oh iya, kalian mungkin pernah dengar, kalau tarif pajak yang lebih tinggi itu berdampak negatif buat perekonomian suatu negara. Soalnya makin tinggi pajak, berarti makin rendah dong daya beli masyarakat. Buat Swedia, nggak gitu. Kenapa? Karena dengan tarif pajak yang relatif lebih tinggi, masyarakat dapat berbagai fasilitas pelayanan publik yang terjangkau. Kayak pendidikan sampai kesehatan tadi. Jadi mereka nggak perlu ngeluarin banyak uang buat kebutuhan-kebutuhan primer tadi. Udah gitu ya, kayak yang tadi gue sempat mention, nggak semua orang di Swedia itu dikenain pajak lebih dari 50%. Banyak pekerja yang dikenakan pajak 30% atau bahkan lebih rendah tergantung daerahnya. Makanya, pekerja Swedia punya kemampuan lebih besar buat belanja hal-hal lain. Jadi, roda ekonomi Swedia masih berputar. Kayak kita bisa lihat, ekonomi Swedia ini relatif tumbuh stabil, kecuali waktu pandemi dan tahun 2023. Emang sih laju pertumbuhannya nggak sepesat Indonesia yang nyampe sekitar 5%. Tapi harus diingat, Swedia ini negara maju loh. Jadi ya lajunya nggak bisa dibandingin sama negara berkembang. PDB per kapita Swedia aja udah nyampe sekitar 58.000 dolar per kapita. Ini jadi salah satu yang tertinggi di dunia. Buat pembanding aja, PDB per kapita Indonesia masih di kisaran 4.000 dolar per kapita. Berapa kali lipat tuh bedanya? Swedia ini emang dikenal sebagai negara penghasil miliuner. Soalnya pemerintah Swedia emang ngedorong banget masyarakatnya buat jadi pengusaha. Di Swedia itu ada hak cuti panjang buat pekerjanya yang mau buka usaha sendiri. Jadi pekerja yang mau nyoba peruntungannya nggak perlu takut kehilangan pendapatan utamanya. Jadi mungkin sekarang udah kejawab ya, kenapa tarif pajak yang lebih tinggi bisa diterapin dan jalan di Swedia. Kalau hasil pajaknya jelas dipakai kemana, ya masyarakatnya juga pasti ikhlas bayarnya. Beda cerita kalau uang pajaknya dipakai buat program aneh-aneh, apalagi dikorupsi.